Wow, wow. Berapa banyak dari saudara yang diberkati dengan hadirat Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terlambai. Sekali lagi tepuk tangannya buat Raja di atas segala Raja. Buat Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Kalau boleh saya katakan ini inisiatifnya Tuhan. Semua yang kita lihat di tengah-tengah kita ini, saudaraku, semuanya inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang memulainya. Tuhan yang mengerjakannya. Karena tidak ada satu tangan manusia yang bisa melakukan ini semua, saudara. Kalau saudara masih ingat lagi, saudara cukup jeli, saudaraku. Tema yang sama persis juga kita pakai kapan? Di tahun yang sama ini. Ada yang masih ingat? Bulan Mei KKR 10 hari, saudaraku. Gereja kita memakai tema yang sama. Sama persis. Pertanyaannya, saudara, apa gereja kita kekurangan judul, saudaraku? Dan bagi saudara yang terlibat cukup dalam di gereja kita, khususnya tim media, beberapa dari saudara yang mempersiapkan rangkaian HUT di gereja kita, saudara akan tahu, saya tahu nggak banyak orang yang memperhatikan hal ini, tapi saudara yang cukup terlibat dalam gereja kita, saudara tahu. Sejak dari pertengahan awal, saudaraku, gereja kita ini, berapa banyak dari saudara yang mengerti, khotbah di gereja kita ini nggak pernah ada, saya khotbah hari ini disiapkan minggu lalu, saudaraku. Nggak ada, saudara. Bahkan saya khotbah hari ini tidak disiapkan bulan lalu. Semua khotbah-khotbah di gereja kita ini, saudaraku, sudah selesai sekitar 2-3 bulan sebelumnya. Dan HUT kita ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Temanya sudah ada. Tapi hari-hari ini begitu saja, saudaraku. Tuhan berbicara lewat Pastor Obaja dengan kuat sekali. Kuat sekali, sekalipun kita sudah persiapkan semuanya. Nggak gampang loh, saudara. Kalau semua sudah dipersiapkan, saudara tahu. Souvenirnya, semuanya cetak apa segala macam, saudaraku. Kaos dan lain sebagainya. Semuanya itu bahkan sudah naik cetak, saudara. Tapi saya tahu, ada inisiatif yang dari Tuhan untuk mengubah tema dari gereja kita kali ini. Great Revival. Ini Tuhan yang berikan. Dan yang saya kenal, saudaraku, Tuhan yang saya kenal, yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya di masa lalu. Hal seperti ini pernah saya alami jauh, bertahun-tahun yang lalu, saudaraku. Ketika repetition, saudaraku, satu pengulangan, repetition itu terjadi. Coba perhatikan, saudaraku. God is about to do something, he is not done yet. Dia belum selesai. Repetition seperti ini saya lihat, Bu. Bertahun-tahun lalu ketika awal mula kami merintis gereja di Jogja, Pak. Saya ingat sekali, saya nggak tahu Bu Nani sudah ada belum ya, Bu? Kayaknya belum ya. Pak Rio duluan ya. Kayaknya Pak Rio duluan ya, Bu Nani menyusul waktu itu ya dari Makassar. Saya masih ingat, saudaraku, bertahun-tahun yang lalu, awal tahun dari gereja kita, ketika gereja kita di Jogja mengalami stagnasi, saudara. Bertahun-tahun, saudara, gereja kita itu enggak bertumbuh melebihi angka 50, 150, 150, 100. Itu titik di mana hampir saja, saudaraku, kami saat itu, karena sudah bertahun-tahun, saudara. Saya dengan Pak Jo itu hampir bisa dikatakan kami sudah hampir give up. Sampai di titik di mana kami hampir menyerah itu, Bu. Kami enggak punya kerjaan lain selain apa yang kami kerjakan. Kami masuk kamar, Pak, kunci pintu, doa. Kami cuma bisa nangis, kami sujud. Udah kami enggak ngelakuin yang lain-lain. Tahukah saudara ketika manusia tidak bisa melakukan apa-apa, saudaraku, satu-satunya pilihan yang saudara punya, masuk kamarmu, kunci pintumu, berseru di hadapan Tuhan. Enggak ada pilihan lain. Saudara mau kerjakan semuanya, saudaraku. Saya cukup menyadari pada saat itu, kami berpikir, saudara, dengan pendidikan yang kami terima, dengan semua yang kami ketahui, kami bisa, saudara. Tapi kami menyadari, saudaraku, dari awal gereja ini saya secara pribadi mengucap syukur. Dan saya menyadari, saya bersyukur sekali kalau Tuhan izinkan semuanya itu, Pak. Kenapa, Pak? Karena Tuhan ingin kami tahu, kami sadar atas gereja ini. Hanya tangan Tuhan saja dan tangan Tuhan saja, bukan tangan manusia sedikit pun, saudaraku. Bertahun-tahun lalu kami tutup pintu itu, saudaraku, kami berdoa. 3 bulan berturut-turut. Sudah bisa bayangin 3 bulan berturut-turut, Pak. Sudah datang sebagai jemaat, kalau sudah ada saat itu. Tema khotbahnya enggak berganti, doa. 3 bulan, Bu. Jemaat kalau datang salaman sama pelayan Tuhan,
Yang dibicarakan apa? Kira-kira mereka tebak-tebakan. Minggu ini khotbahnya apa ya? Zaman sekian tahun khotbah belum dipersiapkan seperti sekarang ini. Setiap bulan mereka datang, mereka sudah langsung bilang kayaknya doa lagi. Mereka ketawa-tawa kayaknya doa lagi. Kalau saya bilang saudara, apa kekurangan judul? Yang saya tahu, coba saudara perhatikan ya, ini terjadi sekian ribu tahun yang lalu. Pada saat Firaun mendapat mimpi, saudaraku. Satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan Yusuf, buka Kejadian 41. Repetition terjadi. Kejadian 41 ayatnya yang ke-32. Jangan ini saudaraku, jangan meremehkan sebuah repetition. Ketika pengulangan itu terjadi terus saudara. Lihat. Kejadian 41 ayat 32. Boleh nggak sama-sama kita baca yuk, 23. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Coba apa kata Yusuf saudara? Berarti apa? Hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Berarti hal itu ditetapkan oleh Tuhan. Great Revival itu inisiatifnya Tuhan. Dan dia akan melakukannya dengan segera. Dengan segera. Saya perkatakan dengan segera. Hari ini saya deklarasikan saudaraku. Saya deklarasikan saat ini saya deklarasikan. Karena yang saya tahu saudaraku, pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Selama saudara nempel dengan pokok anggur. Selama saudara nempel dengan pokok anggur. Saya nggak tahu kalau saudara nggak nempel. Selama saudara nempel dengan pokok anggur yang saya alami saudaraku. Bahkan orang di luar sana yang tidak datang di gereja kita ini saudaraku. Mereka mendengarkan streaming dan mereka sungguh-sungguh mengerjakannya saudaraku. Saya saksikan saudara, beberapa minggu yang lalu saya kedatangan satu keluarga saudaraku dari Surabaya. Mereka datang ke Jakarta ini, saudara tahu, bukan untuk hanya bermain atau mereka ada acara khusus di Jakarta ini, saudaraku. No, mereka datang ke gereja ini setelah berbulan-bulan mengikuti streaming gereja kita, saudaraku, YouTube gereja kita. Mereka datang ke gereja ini jauh-jauh dari Surabaya, saudaraku, hanya untuk beribadah di gereja kita. Selesai itu, pulang kembali ke Surabaya. Mereka mungkin tidak ada bersama-sama karena di sana, saudaraku, mereka jauh dari kita. Tapi mereka menempel. Satu persatu mereka katakan apa yang diperkatakan kami lakukan pastor. Dan saudara tahu apa kesaksian mereka? Kami mengalami setiap yang dikhotbahkan di gereja ini, apa yang disampaikan tiap bulannya terjadi atas kehidupan kami. Saya berdoa saudaraku. Jangan sampai yang di luar sana ngalami, yang di dalam di sini enggak ngalami. Oh yang saya tahu ini arusnya akan semakin besar. Ini arusnya akan semakin besar. Ini belum berhenti. Ini terus terjadi. Saudara tahu ibu yang sama, keluarga yang sama, yang sekitar 3-4 minggu yang lalu datang ke sini saudaraku. Baru minggu yang lalu datang. Kali ini enggak sendirian. Bawa rombongannya dari Surabaya ke Jakarta saudaraku. Beribadah di gereja kita. Oh sungguh saudaraku. Saya deklarasikan. Revival itu dari kata apa sih Bu? Revive itu apa? Kebangkitan. Apa yang dikhotbahkan di gereja kita ini saudaraku, jangan saudara berpikir, pastor ini kok kayaknya nggak ada kaitannya ya dengan kehidupan sehari-hari. Oh saya perkatakan saudaraku, revival jadi atas pekerjaanmu. Oh yes, pekerjaan yang selama ini sudah hampir mati, pekerjaan yang selama ini tertutup jalan-jalannya, I declare revival, angin revival berhembus atas pekerjaan saudara. Bukan hanya atas pekerjaanmu, aku deklarasikan revival terjadi atas karirmu. Tidak turun, tapi naik, bukan ekor. Diangkat jadi kepala, promosi demi promosi Tuhan berikan atas pekerjaan saudara. I declare revival terjadi atas keluargamu saudara. Cinta kasih dalam keluarga yang sudah mulai mati. Oh yang ada kalau ketemu bertengkar. Yang ada rasanya saudaraku kalau ketemu isinya cuman panas rumah tangga gak enak terus. Gak nyaman tinggal di rumah. Saudara pengennya keluar terus, saudara pengennya lari terus.
Dekat-dekat suami, dekat-dekat pasangan itu bukan lagi sesuatu yang saudara butuhkan. Saudara berkata dalam hati saudara, pastor rasanya sekarang saya enggak butuh lagi. Enggak seperti dulu, kalau dulu tuh kepengen sering-sering ketemu. Kalau enggak ketemu sedikit, enggak ngobrol dikit, rasanya ada yang kurang. Saya deklarasikan, cinta mula-mula itu dibangkitkan kembali. Revival terjadi atas keluarga. Saudara, saya enggak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Saya tahu dan saya tahu ada banyak keluarga-keluarga yang cinta mula-mulanya akan dipulihkan. Oh, ada banyak keluarga-keluarga yang bahkan ada di ujung perceraian dipulihkan kembali. Saudaraku, selama saudara nempel dengan pokok anggur, maka pengurapan itu akan turun dari atas ke bawah. Itu sebabnya saudaraku, sangat penting sekali bagaimana saudara meresponi hal ini. Karena yang saya rasakan saudara, usia yang ke-30 ini saudara, saya enggak tahu saudaraku. Ini adalah sesuatu yang spesial. Bukan satu kebetulan saudara, di usia yang ke-30 ini, tema yang Tuhan berikan Great Revival. Saudara, kalau kita aja menempatkan pada diri kita, usia 30 itu apa sih saudara? Usia yang dimana kita sedang mekar-mekarnya. Betul? Usia 30 ini yang saya rasakan saudara, kalau tadi anak Raja Wali itu masih di dalam sarang Pak. Ini di usia 30 ini digoyang balikkan saudara. Digoyang balikkan. Saudara tidak bisa lagi nyaman di sarang saudara. Usia yang ke-30 ini ya saudaraku, kita boleh berbicara tentang great miracle, great miracle, great miracle, great revival saudara, apapun itu. Tapi dengar baik, kadang yang orang fokuskan terus great miracle, mereka lupa. Great miracle terjadi dari masalah. Halo? Sorry loh saudara. Great miracle ini materialnya apa? Saudara, kalau keadaanmu baik-baik saja, lah terus great miracle-nya apa? Tapi yang saya rasakan, hari-hari ini saudaraku, great miracle ini bukan terjadi hanya dari masalah. Yang saya rasakan, ini keajaiban demi keajaiban itu seperti dihujani saudaraku. Seperti jemaat itu dihujani mujizat demi mujizat. Yang bahkan tidak pernah terpikir sebelumnya. Saya berdoa, saya deklarasikan jadi atas hidup saudara. Surprise demi surprise, keajaiban demi keajaiban. Bahkan yang tidak saudara harapkan sebelumnya, Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Respon kita saudara. How you respond. Bagaimana saudara merespon ini semua. Karena yang saya tahu orang-orang yang menceritakan kepada saya mujizat terjadi, mereka meresponi dengan begitu rupa. Saya mendengar kesaksian demi kesaksian saudaraku. Beberapa waktu yang lalu baru saja saudara. Bukan hanya yang di luar, kalau yang di dalam saya udah berkali-kali saudara. Saya keluar, saya ketemu jemaat. Saya boleh berkata saudaraku, saya gembala sidang yang paling saya paling merasa bersyukur saudaraku. I'm blessed. Saya diberkati dengan jemaat yang dahsyat, dengan jemaat yang luar biasa saudaraku. Kalau gembala sidang yang lain kumpul ngeluh saudara. Ngeluh tentang jemaatnya, ngeluh tentang pelayan Tuhannya. Yang saya tahu di keluarga Allah, setiap kali saya ketemu, jemaatnya bukan ngeluh saudara. Jemaatnya datang, ketemu saya cerita, pastor, mujizat terjadi atas kehidupan saya. Saya ketemu dengan banyak orang saudaraku. Yang mereka ceritakan, mereka bukan berkata pastor hidup ini. Bahkan ketika mereka bercerita saya tahu, saya tidak mengatakan saudaraku bahwa semuanya baik-baik. Saya mengatakan apa yang saya lihat di tengah-tengah kita saat ini saudaraku, masalah terjadi. Tapi come on saudaraku, justru itu sebabnya saudara, ayo satukan hati terus. Ini apinya kan sedang dikipasin. Kalau saudara sedang ngipasin api, saya tanya saudara, yang kebakar awal mulanya sedikit atau banyak? Tapi semakin api itu berkobar, yang dimakan semakin banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Jadi kalau saat ini saudara berkata dengan puluhan ribu jemaat saat ini saudara berkata, pastor tapi kami belum mengalaminya, dengar baik saudara, kipasin terus. Kipasin terus. Apinya biar tambah besar. Karena ketika api itu semakin besar saudaraku, respon kita ini menentukan apakah api itu menjadi lebih besar atau api itu jadi lebih kecil.
Kalau saya tidak salah ingat saudaraku, saya pernah berkata kepada saudara, kalau saudara tidak mengerti apa yang terjadi, maaf saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? If you don't understand. Kalau saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi saudaraku, please. Kenapa saya katakan demikian saudaraku? Saya mendengar satu firman Tuhan dari salah seorang, saudara? Bapak gereja di Afrika saudaraku. Kalau saudara searching, saudara akan temukan namanya Benson Idahosa, saudara. Ini orang gila, saudaraku. Ini orang gila. Saya dengar khotbahnya, saudaraku, wow. Iman saya dibangkitkan, saudaraku. Saudara tahu apa yang Benson Idahosa katakan, saudara? Pastor, dia berkhotbah seperti ini. Kalau ada orang datang kepada saya dan berkata, Pastor, why it doesn't happen to me? Pastor, kenapa yang saya alami justru sebaliknya? Pastor, kalau orang bertanya kepada saya, Pastor, apakah Pastor tidak pernah merasakan ada ketakutan? Itu muncul di dalam hati Pastor. Sudah tahu apa yang dia katakan, saudaraku? Ketika saya ada di tempat tidur, saya mendengar perkataan Pastor Benson Idahosa ini, saya tertawa keras, saudaraku. Dia berkata, ini yang dia katakan, saudaraku. Ini yang saya akan sampaikan kepada saudara. When fear knock your door, ketika ketakutan mengetuk pintumu, apa yang dia katakan? Aku panggil iman untuk membukakannya. I call faith to open the door. Oh, saya nggak dengar tepuk tangan yang paling keras dari tempat ini. When fear knock your door. Oh, dalam hidup ini saudaraku, kita bukan orang-orang yang tidak mengalami masalah dan tidak mengenal ketakutan. Adalah hal yang wajar saudaraku, ketakutan itu mengatuk di pintu saudara. Tapi when fear knock your door, don't open it alone. Jangan buka sendirian saudaraku. When he knock your door, take faith with you to open the door. Ketika iman membuka pintu itu, saya boleh jamin kepada saudara, ketakutan itu akan dengan cepat lari dari pintu rumah saudara. Ketakutan itu harus dengan cepat meninggalkan pintu rumah saudara. Doa saya hari ini saudaraku, dengan semua yang terjadi ini, jemaat di keluarga Allah ini bisa menangkap dia sedang membawa gelombang kegerakan yang lebih besar lagi atas gereja ini. Boleh saya dengar sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. Jadi atas kehidupan saudara. Oh ya, saya tangkap saudara. Saya tangkap. Respon saudara akan menentukan. Karena apa yang kita, ini ya saudaraku, saudara lihat, kita buka deh. Oh, saya diberkati sekali dengan ayat ini. Hagai 2 ayat 4-9. Boleh kita baca bergantian saudaraku? Kita akan baca saudaraku, satu demi satu. Ayat yang keempat saya bacakan, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Hai Serubabel. Ini dari kalangan yang paling atas, sudah lihat. Hai Serubabel, ini rajanya. Demikian firman Tuhan, kuatkan hatimu. Turun ke bawahnya saudaraku, hai Yosua bin Yosadak. Imam besar, ini para leader-leadernya, pemimpinnya saudaraku. Kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri, turun lagi saudaraku, jemaatnya saudara. Bukan hanya yang paling atas, gembala sidangnya. Bukan hanya yang paling di bawahnya, para leader-leadernya saudaraku. Tapi diperkatakan di sini, hai segala rakyat negeri. Demikian kuatkanlah hatimu. Oh, saya perkatakan hari ini saudaraku. Saya perkatakan hari ini. Karena ada hal-hal terjadi dalam kehidupan saudara. Yang akan membuat saudara gentar. Kadangkala apa yang kau alami tidak selalu mulus seperti yang kau harapkan saudaraku. Akan ada masalah-masalah yang terus-menerus berusaha menggedor di depan pintumu saudaraku. Don't open it alone. Jangan bukakan seorang diri. Karena kalau kau bukakan seorang diri, oh kau akan gentar. Kau akan mempertanyakan.
engkau mulai akan meragukan firman itu, saudaraku. Dia akan membuat saudara dialihkan. Tapi hari ini saya katakan, ini rema untuk gereja kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara tahu ketika Tuhan mengatakan seperti ini, saudaraku, bertahun-tahun yang lalu kepada satu orang. Saudara tahu apa yang terjadi setelahnya? Siapa namanya? Yosua. Perkataan ini diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelahnya? Setelah 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, saudaraku. Ini perkataan yang sama yang diberikan kepada Yosua. Kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Karena bagi Tuhan janjinya itu udah pasti, saudaraku. Oh, janji Tuhan itu sudah pasti. Tapi ingatkah saudara saya berkata, kita ini bukan hidup atas dasar janji, tapi perjanjian. Kitabmu bukan kitab janji lama, janji baru loh, saudara. Halo? Saudara kalau baca, kitab saudara itu namanya apa, Pak? Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang namanya perjanjian gak ada satu pihak. Yang namanya perjanjian dua pihak. Bagiannya Tuhan itu sudah pasti. Janji Tuhan itu no compromise. Terserah saudara percaya nggak percaya, itu pilihanmu. Mau saudara nggak percaya, juga janji Tuhan itu tetap tidak perlu diragukan, saudaraku. Itu pilihanmu. Tapi karena kita hidup berdasarkan perjanjian, kalau kau tidak lakukan bagianmu, maka janji itu tidak bisa digenapi atas hidup saudara. Bagianmu apa, saudaraku? Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan goyah. Jangan goyah. Ketika masalah itu berdiri di depan pintumu, saudaraku. Oh, jangan izinkan kakimu gemetar dan melangkah ke belakang, saudara. Ketika masalah itu berdiri di depan pintumu, saudaraku. Bawa Yesus bersama dengan engkau. Untuk membukakan pintu itu, saudaraku. Bawa Yesus berdiri di sampingmu. Untuk membukakan pintu itu. Kenapa, saudaraku? Karena hari-hari ini saudara akan melihat. Ini bukan masalah gereja kita kok, saudaraku. Saya semakin menyadari kok. Kalau ini masalah gereja kita. Hari-hari ini ya, saudaraku, beberapa waktu lalu, saudaraku, gereja GBI, saudaraku, sedang mengadakan sinode, saudara. Saya bersyukur saya berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan, kalau saya boleh katakan, ini raksasa-raksasanya di GBI, saudaraku. Ketika saya mendengar kisah mereka, saudara, saya mengambil satu kesimpulan. Ini Tuhan sedang punya acara untuk Indonesia. Sesederhana itu. Intinya siapa yang mau dipakai, dia akan dipakai. Kalau saudara nggak mau, ya itu pilihan saudara. Tapi kalau saya jadi saudara, momen seperti ini, kadang-kala saudaraku saya harus katakan, mungkin tidak akan terjadi lagi. Kita hidup di zaman akhirnya akhir, saudara. Kalau tidak sekarang, jangan sampai saudara berdoa revival terjadi. Ketika revival terjadi, saudara melewatkannya. Sangat menyedihkan, saudaraku. Apa yang kau minta adalah revival. Di manakah engkau ketika itu terjadi? Pastikan saudara ada di garis paling depan. Itu sebabnya Hagai mengatakan apa, saudara? Kita lihat ayat selanjutnya. Hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan. Apa, saudaraku? Kita baca sama-sama 2, 3. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Di waktu seperti ini, saudara bukan berkata, ya habisnya sama Pastor Nita kan disuruh doa. No, saudaraku. Halo, bekerja. Loh, iman, Rasul Paulus berkata loh, saudaraku. Tunjukkan imanmu dengan perkataanmu, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Yang mengerti, katakan amin. Iman bukan hanya diperkatakan, iman dilakukan. Kalau tindakanmu tidak selaras dengan perkataanmu, kau boleh berkata, saudaraku, aku percaya. Kalau saudara percaya, ya sudah, hiduplah dengan kepercayaan itu. Mau apa yang terjadi, forget it. Kan saudara percaya. That's it. Perkara saudara sudah melihat atau saudara belum melihat, urusan nanti, saudaraku. Urusan nanti. Kenapa? Bahkan saudaraku, iman Abraham, kalau saya boleh ngomong saudaraku, ini waktu di mana kita punya iman, imannya iman Abraham, saudara. Iman Sadrak, Mesak, Abednego.
Saudara, bukan iman karena melihat. Yesus berkata, engkau percaya karena kau melihat. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Hari-hari ini orang Kristen imannya kadang-kala membuat saya sedih, saudaraku. Dan saya bertobat, saya pun bertobat, saudaraku. Saya belajar, saudara. Karena kadang kita mempercayai Tuhan kita itu hanya karena kita melihat, saudara. Tapi tahukah saudara apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego? Kalau Tuhan tolong aku, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong aku tetap tidak akan menyembah Allah lain. Saudara tahu iman Abraham? Bahkan dia tidak hidup untuk menyaksikan janji Tuhan itu digenapi. Sorry saudara. Itu dibutuhkan iman yang kokoh. Itu sebabnya sampai detik hari ini dia disebut bapak orang beriman. Sebab sekalipun tidak melihat, dia percaya. Anak-anak Tuhan, come on, ini bukan saatnya saudara jadi lembek, bukan saatnya saudara jadi, apa sih saudaraku, capek loh saudara, berputar-putar pikirannya cuman apa ya yang bisa kita dapat apa ya. No, this is not the time. Ada agenda besar Tuhan saudara atas Indonesia ini dan Tuhan certainly mau pakai saudara. Ini waktu bekerja, ini waktu bekerja. Saudara tahu di Afrika apa yang membuat kegeraan begitu rupa saudaraku, dahsyat. Saya baru dengar kemarin ini saudara. Saya pikir, yang saya lihat tahun lalu 16 juta. Saudara pernah lihat 16 juta orang kumpul jadi satu? Itu penduduk Jakarta, saudara. Saya pikir itu sudah dahsyat, saudaraku. Tapi yang saya salut, saudaraku. Saya salut dengan Pastor E.A. Adeboye. I respect him. Saya salut dengan beliau, kenapa saudaraku? Yang saya lihat, saudaraku. Dia nggak berhenti sampai di situ. Saudara tahu, Tuhan yang kau sembah itu selalu tertarik dengan yang lebih besar. Dia bukan Tuhan yang stuck. Dia bukan Tuhan yang maintaining. Mempertahankan. No. Setiap dia melihat bejana, saudaraku, yang mau dipakai, yang imannya kuat. Ini kata kuncinya, iman, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu bicara apa? Bangkitkan imanmu. Pastor E.A. Adeboye, saudara. Saya dapat kabar bulan Agustus kemarin, mereka dalam 1 tahun itu ada beberapa kali conference, saudara. Bulan Agustus kemarin, saya pikir 16 juta itu sudah banyak, saudara. Mereka sudah menembus angka 16 juta. Saya enggak tahu, mungkin hampir 18 juta sudah terlampaui tahun ini, saudara. Nanti Desember kami berangkat ke sana lagi, saya enggak tahu sudah berapa, saudara. Dan saudara tahu apa yang beliau katakan kepada jemaatnya? Di acara kemarin Agustus, saudaraku. Ini yang beliau katakan. I pray, saya berdoa Tuhan memberikan anugerah kepada setiap jemaat di tempat ini untuk berdoa day and night. Day and night. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia sedang membakar. Dia sedang mengipasi apinya, saudara. Dia mendorong jemaatnya berdoa day and night. Day and night. Day and night. Wow, I'm amazed, saudaraku. Kenapa? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan, saudara. Saya sangat diberkati sekali dengan ayat ini. Berapa banyak dari saudara yang tahu? Ini adalah rema untuk gereja kita, katakan amin yang paling keras. Kita lanjutkan, saudaraku. Kita lanjutkan. Sebab apa, saudara? Aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara jangan takut. Engkau bekerja, tapi bukan nol sia-sia. Engkau bekerja dan engkau akan melihat apa yang kau kerjakan tidak seberapa, tapi yang dia kerjakan jauh lebih dahsyat. Yang mati karena dilempar batu dari atas lebih banyak dari mati karena pedang, saudara. Artinya apa? Dia yang berperang bagi saudara. Dia suruh saudara bekerja, tapi sesungguhnya dia menyertai saudara. Dia menyertai saudara. Dia menyertai saudara. Apapun yang diperbuat tangannya, dibuatnya berhasil. Ayat kelima yuk kita baca sama-sama 2-3. Sesuai dengan janji yang telah kamu kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Apa saudaraku? Jangan takut. Jangan takut. Berita yang saudara terima mungkin tidak selalu baik. Jangan takut saudaraku.
Jangan takut. He is still in control. Dia masih pegang kendali. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi sudah. Ini saudaraku. Oh I'm amazed. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 7 bersama-sama dengan suara yang paling keras. Saya mau yang ini dibaca dengan suara yang paling keras. 2, 3. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Berapa banyak dari saudara yang tahu, saudara di tempat ini, tepuk tangannya lebih dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Ketika dia berbicara tentang rumah ini, bukan hanya berbicara tentang gereja. Bukankah saudara adalah gerejanya? Kita ini bait Roh Kudus. Dia akan goncangkan. Dia akan goncangkan. Satu persatu dari saudara dia akan penuhi dengan hal yang indah-indah. Saudara jadi orang Kristen gak perlu munafik saudara. Saya perjelas. Rumah yang indah-indah Tuhan akan goncangkan itu. Mobil yang indah-indah akan Tuhan turunkan. Pekerjaan yang indah-indah, promosi yang indah-indah. Yang tidak pernah saudara pikirkan. Serius, I'm being serious saudaraku. Hari-hari ini saudara, saya itu sampai kalau bisa melongo itu sudah melongo terus saudaraku. Baru beberapa waktu yang lalu, betul ya Bu ya, ngerasain. Hari-hari ini benar saudara, saya itu isinya melongo dan melongo dan melongo. Kenapa saudara? Kalau saudara yang benar-benar masuk ya saudara kan bisa melihat, ini skalanya sudah lebih ngeri lagi saudara. Hal yang sepele aja saudara, beberapa waktu yang lalu adik saya itu, kami cuma ngobrol saudaraku. Dia cerita, dia baru aja pindah rumah saudara, itu pun anugerah saudaraku. Ada ceritanya, itu mujizat buat dia saudara, dia baru pindah rumah baru saudaraku. Tapi area rumahnya itu perumahan yang baru saudaraku, dibangun saudaraku. Jadi memang sebagian sudah jadi, tapi di klasternya dia ini, areanya dia ini saudaraku, banyak sebagian yang masih baru dibangun bersamaan saudara. Nah ketika dia pindah ke sana saudaraku, di sekitarnya ini masih berdebu Bu. Betul ya, debunya ini. Dan kebetulan adik saya ini anaknya kecil, kedua masih kecil-kecil saudaraku. Yang satu baru umur 4 tahun, yang satunya masih bayi saudara, belum setahun saudaraku. Sudah tahu sendiri yang namanya usia di bawah 5 tahun, ini ada dokter Dani di sini. Usia di bawah 5 tahun saudaraku, itu masih kekebalannya masih sangat rentan sekali saudaraku. Akhirnya adik saya ini cerita, aduh ini belum ada berapa lama pindah, anak-anak sudah sakit saudara. Karena kena debu saudaraku. Dia tuh tanya sama saya, Cik, kan manggil saya Cik saudaraku. Cik, apa ya filter udara yang bagus? Karena kebetulan dia tahu saya pakai sudah di rumah. Saya cerita sama dia ini saya ceritakan, tapi menurut saya bilang, saya yang sudah saya pakai ini sudah dari sejak saya menikah saudaraku. Saya tahun ini tahun ke berapa ya? Tahun ini tahun ke-16 saya menikah saudaraku. Dan puji Tuhan pernikahan saya itu bersamaan dengan ulang tahun gereja saudara. Jadi dulu ketika saya menikah, besoknya sudah langsung melayani, sudah. Hari ini menikah, besok nerjemahin, saudaraku. Itu pernikahan saya. 2003, sudah, saya menikah. Dari tahun 2003 sampai sekarang, saya cerita sama adik saya, ini masih awet. Udah kamu beli ini aja. Adik saya cerita, waduh, tapi mahal, Ci, katanya. Harganya mahal. Ya saya cuma senyum aja, sudah. Iya sih, saya waktu itu juga dikasih berkat sih, saya bilang gitu, saudaraku. Jadi saya juga gak ngerti harganya berapa. Orang cuma dapat berkat doang gitu sudah. Akhirnya adik saya, waduh gimana ya Cik ya. Wah sudah kamu berdoa aja. Kamu berdoa, saya bilang. Saudara tahu, tidak berapa lama kemudian, dia sampai tertawa-tawa, dia melongo-longo, dia WhatsApp saya, dia katakan apa saudaraku? Cik, saya cerita hal ini cuma sama Cici. Tapi saudaraku, dia gak cerita sama siapapun. Tiba-tiba saudara, papa mertuanya, itu baru beres-beres saudaraku, rumahnya. Nemu filter ini. Ingat anaknya. Telepon sama anaknya, kamu butuh gak filter? Anaknya dengar filternya kayak apa-apa. Difotoin saudaraku. Kaget, kenapa saudara? Karena fotonya sama persis fotonya yang saya kasih ke adik saya saudara. Itu filter yang sama yang saya rekomendasikan sama persis yang saya punya saudaraku. Itu dikirim. Dan papa mertua adik saya ngomongnya
sederhana, papa nggak pakai, ini papa baru beres-beres, kamu mau nggak? Kalau mau papa kirim. Saudara tentu saja tahu apa jawaban adik saya saudara. Nggak jauh-jauh, cepat dikirim gitu saudaraku. Hari-hari ini saudara akan lihat, saudara akan dikejutkan. Saya baru saja kemarin dengar kabar dari Pastor Dr. Dani ya Pak. Nggak diharapkan sama sekali. Bahkan ini yang mengejar banyak sekali saudaraku. Mendapat gelar kehormatan saudaraku. Bahkan di Jakarta ini yang dapat gelarnya seperti ini, hanya 2 orang saudara. Pak Dani cerita kepada saya, dia bercerita, Bunita saya tuh bahkan nggak minta, saya bahkan nggak ini. Yang ngeprint mempersiapkan semua tuh anak sama istri saya katanya saudaraku. Tapi kali ini yang diberikan bukan 1. Nanti mungkin boleh ya media boleh dimunculkan ya Pak Dani ya. Jadi 1 kesaksian Pak. Yang diberikan gelarnya bukan 1 saudaraku. Bukan gelar lokal di Indonesia tapi gelar se-Asia juga. 2 gelar sekaligus Tuhan berikan begitu saja. Jadi hari-hari ini saudara akan melihat. Saudara akan lihat yang indah-indah itu akan digoncangkan. Itu akan digoncangkan. Itu akan digoncangkan. Tapi kalau saudara terima semuanya itu, saudara tahu, jemaat keluarga Allah bukan jemaat kemarin dulu, bukan jemaat bau kencur. Yang enggak tahu kalau terima mujizat, hanya diam saja, yang mengerti katakan amin. Oh jemaat keluarga Allah, kita tahu mujizat. Itu modal dari Tuhan saudaraku, yang mengerti katakan amin. Modal untuk saudara apa? Modal untuk saudara apa? Saudara ceritakan. Orang yang sama sekali di luar sana tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mereka akan datang berduyun-duyun dan menyaksikan terangmu yang terbit atasmu. Itu nyata ada atas gereja ini. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan saudaraku, bukan berhenti sampai di situ, lihat. Kepunyaanku lah perak kata Tuhan saudara, kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam, 9 bersama-sama 2, 3. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara, isinya damai sejahtera. Kalau kita yang mengusahakan, kita yang berusaha, ngoyo saudaraku, yang ada saudara capek. Capek. Yang ada pahit. Yang ada kecewa saudaraku. Tapi kalau dari Tuhan yang mengerjakannya, lihat saudaraku, yang saat ini ada atas hidupmu, yang akan dia kerjakan, greater, lebih besar, karena ini waktunya untuk yang lebih besar. Tuhan kerjakan atas hidup saudara, Tuhan kerjakan. Dan isinya damai sejahtera. Oh saudara akan bisa mengucap syukur dan berkata, Tuhan itu baik. Oh, semua yang tepat pada waktunya. Ketika saudara melihat ke belakang, saudara akan berkata, semuanya baik adanya. Itu sebabnya hari ini saudaraku, boleh nggak saya minta satu aja? Saudara boleh lupa semuanya, tapi jangan lupa yang ini. Jadi orang bodoh aja saudaraku. Pastor, ini pendetanya gimana sih? Khotbah kok nyuruh orang jadi orang bodoh? Lah saya tuh dulu juga bodoh ya saudaraku. Saya tuh dibodoh-bodohin banyak orang saudara. Apa yang saya maksud jadi orang bodoh saudara? Waktu saya mau jadi pendeta saudara. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan. Satu keluarga besar kami itu keluarga bisnismen saudara. Saya yang pertama. Jadi ketika saya mau jadi pendeta saudara, semua ngomong saya bodoh saudara. Mereka sepakat mengatakan hal yang sama. Yang saya heran tuh kok bahasanya dari dulu nggak berubah ya Bu? Kamu jadi pendeta mau makan apa? Makan kursi gereja kok nggak berubah gitu loh saudaraku. Kok nggak makan kamera gereja atau apa gitu saudara. Kok disuruh makannya kursi gereja gitu saudara. Saya pikir, saya ngerti sih saudaraku.
Dan waktu itu saya bisa berkata, saya memang bodoh. Saudara. Saya terjun begitu saja. Saudara. Ketika saya berangkat ke Amerika, saya dibodoh-bodohin lagi. Saudara. Kalau ke Amerika itu cari gelar bisnis kayak, kamu sekolah kuliah yang apa, yang ini kalau ke Amerika kok teologi ya. Itu saya dibodoh-bodohin lagi. Saudara. Sudah dari Amerika mau ke Indonesia, saya dibodoh-bodohin lagi. Teman-teman saya di sana katakan, kamu tuh bodoh ya. Di sini sudah ada kesempatan terbuka kok, mau balik ke Indonesia mau cari apa? Sudah di Amerika saja. Saat itu saya masih ingat saudaraku, berapa belas tahun yang lalu ya. Saya kerja waktu itu, gaji saya padahal kerja cuma 2 jam seminggu, satu hari saudaraku. Sehari cuma 2 jam saudara. Ya mungkin gaji saya itu sekitar ya mungkin hampir 6 jutaan saudaraku. Saat 15 tahun yang lalu. Dengan kerja 2 jam sehari. Saya dibodoh-bodohin saudara. Kamu kerja di Indonesia, gimana caranya kamu bisa dapat? Saya dibodoh-bodohin. Berkali-kali saudaraku orang katakan sudah kamu tuh di Amerika aja, stay di sini aja. Kamu kerja, kamu tetap di sini. Kamu lanjutin kuliahmu, kamu lanjutin ini, cari gelar yang lebih tinggi, kerja di sini. Sampai saya di Indonesia, saudaraku, saya enggak di kota Solo, saya diutus ke Jogja, ya saya mau-mau aja, saya dibodoh-bodohin lagi, saudaraku. Saya tuh intinya cuma ngikut aja, saya ngikut aja, disuruh Tuhan apa ngikut aja. Percaya aja, saudaraku. Saya tahu terkesan bodoh sih, saudara. Kok ya gampang sekali sih percaya. Ya saya pikir mungkin saya masih muda juga ya saudaraku. Tapi saya bersyukur loh, saya bodoh saudara. Saya bodoh menurut dunia saudaraku. Tapi tahukah saudara, orang yang gampang percaya kepada Tuhan boleh dibilang bodoh menurut dunia. Tuhanmu tidak pernah merugikan saudara. Asal kau tepati perjanjian itu ya saudaraku. Asal kau tidak keluar dari perjanjian itu. Kalau kau keluar dari perjanjian itu, saya nggak bisa lakukan apa-apa saudara. Kalau ceritanya belum selesai, belum happy ending, saudara sudah selesaikan, sudah cut. Di tengah jalan, I cannot do anything. Karena kisahnya belum selesai. Perjalanan saya juga tidak seperti ini dalam waktu singkat, saudaraku. Bertahun-tahun saya ngalami, nggak bisa makan, listrik diputus, saya ngalami. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu langsung mulus, tidak saudaraku. Berapa tahun saudara, saya mengalami Tuhan suruh saya menabur, saya habis-habisan, nggak pernah bisa nabung saudara. Jangankan nabung, nggak ada uang di tabungan saudara. Semua habis. Lah sedikit-sedikit baru nabung, janji iman saudara. Habis semua saudara, nggak bisa nabung. Saya tuh sampai ketawa, saya udah sampai terbiasa, saya ngomong sama Tuhan, ya ampun Tuhan, kalau buat saya mas saya siap-siap aja. Saya tuh cuma mikirnya apa anak tuh yang nggak butuh sekolah. Waktu itu anak saya 2 saudara, saya bilang Tuhan, saya tuh jadi mama ya harus tanggung jawab loh. Ini kalau enggak boleh nabung terus kayak gini nggak bisa nabung terus gimana? Anak saya apa nggak kuliah, anak saya apa nggak sekolah? Saya tuh saat itu saya nggak bisa melihat saudaraku, Pak. Tapi sekalipun dungu, kata firman Tuhan, aku tetap di dekatmu. Seperti anjing aku di dekatmu. Tapi Asaf mengatakan apa saudaraku? Bagianku, warisanku, tetaplah Tuhanku sampai selama-lamanya. Itu yang saya pegang. Biar saya dibilang dungu, biar saya dibilang bodoh, biar saya dibilang seperti anjing. Anjing itu apa? Seolah-olah bodoh sudah setia di kakinya tuannya terus. Jilat kakinya tuannya terus. Diam aja di situ. Duduk sama tuannya terus. Oh, tapi terserah dunia mau lihat apa saudaraku. Apa yang menurut dunia bodoh dipakai untuk mempermalukan dunia. Hari-hari ini saudara punya respon seperti Natanael. Siapa Natanael? Kita lihat yuk. Saya hampir selesai saudaraku. Yohanes 1 ayat 48 sampai 51. Siapa Natanael? Kita lihat yuk. Ayat 48. Boleh yuk kita baca saudaraku. Saya baca 48, 49 saudara baca, kita bergantian. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Ini Natanael saudara masih ingat gak? Yang kemarin urutan itu loh saudaraku. Andreas panggil Petrus. Filipus, urutannya kemarin itu sudah saya lupa. Nah Natanael ini salah satu saudara.
Kita lihat, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Responnya Natanael gimana saudara? 49 baca sama-sama yuk, 2, 3. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini jawabannya Natanael itu membuat Yesus kaget. Saudara. Ayat 50 Yesus ngomong apa? Yesus menjawab kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ini Natanael ini gampang percaya saudara. Yesus cuma ngomong, aku ngelihat kamu di bawah pohon ara. Natanael langsung berkata, engkau Tuhan, engkau raja atas orang Israel. Berapa banyak sih saudaraku, orang Kristen kadang sebaliknya dari Natanael ini. Tuhan sudah kasih mujizat sampai begitu rupa. Dari zaman dulu pemeliharaan Tuhan nyata, tapi disuruh percaya susah sekali. Maaf saudara, solo saya keluar. Mbok ya jadi kayak Natanael ini saudaraku. Logat solo saya keluar saudara. Mau ya jadi kayak Natanael ini. Gampang percaya. Cuman dikatakan Yesus, aku ngelihat kamu di bawah pohon ara. Lah ya apa sih saudara? Tuhan kasih mujizat dari yang kecil-kecil bu. Menari-narilah dan bersukacitalah karena itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Tuhan, Tuhan. Jangan jadi orang saudara, yang bahkan untuk Tuhan pakai saudara aja susah. Maaf ya saudaraku ya, saya keras. Jangan jadi orang yang mau dipakai Tuhan aja susah. Apa yang membuat kegerakan Tuhan di Afrika besar bu? Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala. Saudara tahu? Orang-orang yang melayani di bawah Pastor E.A. Adeboye, saudaraku, itu CEO perusahaan besar. Saya tanya salah satu PA-nya dia, saudara, PA-nya dia loh, saudaraku. Personal asistennya dia. Saya telepon susah sekali dari Indonesia. Tim tur kita tuh telepon susah sekali. Ini bapak sudah tua, saudaraku. Ditelepon susahnya minta ampun. Saya satu ketika waktu di Afrika, saya tanya, saya penasaran kan saudara. Ini bapak sudah, maaf saudaraku, sudah sepuh. Gitu kan, ditelepon kok susah sekali itu kenapa? Saudara tahu apa jawaban orang di sana? Ibu enggak tahu. Bapak yang jadi PA-nya Pastor E.A. Adeboye, itu CEO dari 7-8 perusahaan besar di Afrika. Saudara. Waktu jadi mungkin enggak ngangkat karena sibuk, tanya saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala, saudara. Saudara, orang-orang yang melayani, saudaraku. Oh, bahkan saya berjumpa sendiri kok, saudara, dengan wakil presidennya di sana. Itu di tengah konferensi gini beliau datang saudaraku dengan menteri keamanannya datang. Satu rombongan besar saudara. Itu pengamanan semua tentara-tentara semuanya. Saya lihat sendiri beliau makan di ruangan VIP yang sama saudaraku. Beliau berputar kasih salam saudara. Itu kelasnya seperti itu saudara. Tapi saudara tahu, mereka orang-orang yang kerjanya mati-matian. Tapi selesai pulang dari kerjaan saudaraku. Mereka bekerja lagi saudaraku. Mereka apa saudara? Bersaksi cari jiwa. Pelayanan itu tidak lagi orang berkata, saudara. Saya rasa saudaraku kalau sudah kelasnya seperti CEO perusahaan 7-8 perusahaan besar, saudara. Kelasnya sudah, salah satu yang saya temui saudaraku, itu bekerja keras sekali. Salah satu pemilik dari seluruh franchise KFC di sana, saudara. Menurut saudara kira-kira sibuk enggak bu? Ya sibuknya sibuk, saudaraku. Tapi saudara tahu apa yang mereka lakukan? Untuk Tuhan. Mereka tuh enggak ada loh yang bilang, aku sibuk kerja. Pelayanan itu tugasnya full time. Pelayanan itu tugasnya pendeta. Enggak ada saudara. Mereka boleh sibuk mati-matian di pekerjaan mereka, tapi sibuk lebih dahsyat lagi untuk Tuhan. Itu orang-orang yang CEO semua saudaraku. Saudara tahu istri-istrinya itu melayani di ruangan para tamu-tamu saudara. Mereka yang ambilin saya makan. Mereka yang ambilin kami ini saudaraku menyediakan makanan saudara. Itu istri-istrinya CEO besar saudara. Itu hati saya tersentuh loh saudara. Untuk Tuhan saudaraku. KKR acara itu saudara 7 hari. 7 hari sebelumnya mereka tinggalkan pekerjaan untuk persiapan. 7 hari mereka melayani. 7 hari setelahnya mereka berberes saudaraku.
3 minggu loh saudara. Waktu dibuang. Tapi saudara tahu, kepada orang yang gampang percaya, gampang dipakai, dia akan habis-habisan pakai saudara. Coba senggol kiri-kirinya, kiri kanannya saudara. Kalau enggak pelayanan, rugi. Loh serius saudara? Saya bilang serius. Pastikan saudara, terserah apapun itu, temukan pelayanan di gereja ini. Kalau enggak pelayanan, rugi. Lu bener. Karena di tengah semua kegerakan ini, yang Tuhan cari orang yang gampang dipakai. Orang yang mau dipakai. Sama yang lain saudara boleh jual mahal, sama Tuhan jangan pernah jual mahal. Sama Tuhan saudaraku, jadi bejana Pak, tersedia lebar. Tuhan mau pakai apa Bu? Enggak ngerti, ikut aja. Tadi terus bodoh aja saudaraku. Oh ya taat aja. Tuhan suruh apa? Iya aja. Saya memulai pelayanan saya saudaraku. Bahkan ini pelayanan yang paling saya hindari saudara. Oh serius saudara, ini pelayanan yang kalau saya bisa, saya nggak milih saudara. Saya memulai pelayanan saya, belakang layar doa saudara. Setiap ada ibadah saudaraku, kami anak-anak muda, kami nata kursi ini saudara. Saya memulai maaf dari teman-teman soundman, saya duduk di sana saudaraku. Saya pernah jadi seorang soundman saudaraku. Saya memulai dari kecil, asyir, persembahan saudaraku. Saya memulai dari kecil. Tapi kalau saudara, hatimu, iya aja dipakai Tuhan. Enggak ngerti jalan aja dipakai Tuhan. Pak, Tuhan tidak pernah merugikan orang yang habis-habisan buat dia. Dia habis-habisan juga buat saudara. Saya enggak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir. Saya ingin mengajak kita melihat angka 30 ini saudaraku. Pastor, jangan jangan diada-ada. Ini enggak mengada-ada saudaraku, tapi memang terlihat ini saudaraku. Saya merasa saudara angka 30 ini sangat spesial. Coba saudara lihat, angka 30 ini sesuatu yang menurut saya saudaraku, ini satu angka yang Tuhan akan bawa kita mengepak terbang tinggi saudara. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, dikelilinginya lah seluruh tanah Mesir. Artinya apa saudaraku? Yusuf diizinkan Tuhan mengalami semua pergumulan. Semua dari kita mengalami proses. Saudara kalau diproses, boleh nggak saya berkata, berkali-kali saya ngomong ini. Saudara, kalau saudara kecewa dengan pelayan Tuhan, kecewa dengan gereja, jangan berhenti. Rugi. Loh beneran. Yang rugi kita. Saya harus ngomong, yang rugi kita. Saudara kira saya nggak pernah ada di posisi itu? Kolose 3:23 itu yang menjadikan saya kuat dan itu yang saya pegang. Yang membuat saya hari ini masih ada di sini saudaraku. Apapun yang aku lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang membuat saya kuat saudaraku. Ada waktu-waktu dalam kehidupan saya udah pengen nyerah saudara. Memangnya politik itu hanya ada di luar, seringkali di dalam gereja pun sama. Saya tidak menjanjikan yang baik-baik di sini saudaraku. Kenapa? Karena orang yang di dalam gereja nggak semuanya malaikat. Yang mengerti katakan amin. Kita ini orang yang pengen sembuh. Bu, ini tempat rehabilitasi. Loh, sesama yang mau sembuh, tabrakannya wajar tuh saudaraku. Mau apa lagi? Jangan dikit-dikit mutung. Jangan jadi orang Kristen gampang mutung. Ih, malu saudaraku. Gelar apa? Orang Kristen gampang mutung gitu saudaraku. Janganlah saudara. Pindah gereja boleh, jangan pindah-pindah gereja. Kalau pindah gereja ya saya tahu wajar. Enggak cuma dari sini pindah luar, dari luar pindah sini, saya tahu saudaraku. Udah, saya sudah capek saudara. Kalau ada gembala sidang bilang, apa namanya? Apa sih? Apa saudaraku? Menjala di akuarium orang lain. Ah itu sudah bukan waktu kita saudara. Nggak usah jala di akuarium orang lain, di luar banyak saudaraku. Lebih besar-besar yang di luar saudaraku. Kenapa mereka butuh Yesus? Yang di dalam sudah dapat Yesus. Itu tinggal sakit hati aja perlu dipulihkan kan gitu saudaraku. Tapi maksud saya come on. Jangan karena itu semua engkau tidak melayani. Jangan karena itu semua, saya harus katakan ini saudaraku. Karena gerakan akhir zaman ini butuh penuai. Tapi orang yang mau dipakai jadi penuai, oh God will reward you fully. Buktikan perkataan saya saudara. Usia 30 ini ya saudara. Ini usia di mana saudara sudah menancapkan kaki, terbang tinggi. Bukan hanya Yusuf, saudara lihat.
Kita buka ayat berikutnya, 2 Samuel 5 ayat 4. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya rasa terlalu kebetulan untuk sebuah kebetulan, saudaraku. 2 Samuel 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Saya bukakan satu ayat lagi, saudara. Siapa, saudara? Yang berumur 30 tahun? Kita lihat, Lukas 3 ayat 23. Yuk kita baca 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Angka 30 itu angka yang spesial, saudara. Jangan anggap biasa-biasa saja. Kegerakan yang Tuhan sedang kerjakan di gereja kita, jangan anggap biasa-biasa saja. Yang besar, jangan biasa-biasa saja. Yang kecil, jangan tidak bisa bersyukur. Terhadap yang Tuhan kerjakan ini, saudaraku, bersorak-sorai. Tepuk tangannya lebih dahsyat buat Yesus Tuhan kita, saudaraku. Lebih besar lagi, sorak terus Tuhan kita, saudaraku. Katakan kepada dia, Tuhan engkau ajaib. Tuhan yang kau kerjakan dahsyat. Kalau yang saudara alami tidak enak, ini loh saudara. Jangan ngomongnya ini saudaraku, jangan dilawan lagi. Kalau yang saudara lihat berbeda dari yang saudara imani, saudara katakan, tetap aku beria-ria di dalam Allahku. Loh, saya tahu itu enggak gampang. Tapi kalau saudara mau jadikan imanmu, begitulah caranya. Mulutmu tidak boleh bertentangan dengan hatimu. Mulut, pikiran, hati, mulut sinkron. Saudara enggak boleh, loh katanya tapi kenyataannya, oh nanti saudara. Loh pastor, lah tapi kalau beneran pengen ngomong, kunci aja saudara. Udah diem aja. Nanti saudara akan melihat, ketika mulut, hati, pikiran sinkron dengan cara yang ajaib, dia kerjakan mujizatnya secara dahsyat dalam kehidupan pribadi lepas diri. Boleh saya undang pemain musik maju ke depan, worship leader, singer maju ke depan, bangkit berdiri jemaat Tuhan, datang di hadapan Tuhan.